kali ini kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Ya, ini hampir mirip dengan median ya. Kalau median berarti membagi dua sama besar. Ya, kalau median membagi dua sama besar. Misalkan ada garis, median itu membagi dua sama besar. Nah, kalau kuartil berarti membagi 4 bagian sama besar. Jadi dibagi lagi 1, 2. Jadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kalau desil berarti membagi 10 bagian yang sama besar. Dan persentil berarti membagi 100 bagian yang sama besar. Jadi rumusnya ini hampir sama ya. Kalau di kuartil cuma ada Q1, Q2, dan Q3. Jadi rumusnya tetap sama. QI kita pakai rumus umumnya. Ya, TB ditambah P. Nah, karena di sini kuartil berarti dibagi menjadi 4 bagian, berarti I-nya dibagi 4. N min FK sebelum per frekuensi dari Q-nya. Kalau yang ditanya Q1 berarti Q1, kalau I-nya ditanya 2 berarti Q2, tergantung ya. I-nya ini mulai dari 1, 2, sampai 3 saja ya. Berarti Q1, Q2, Q3. Jadi ini untuk rumus kuartil. Kemudian desil sama aja ya, berarti DI rumusnya sama. TB itu tepi bawah, P itu panjang kelas interval. Kemudian berarti I-nya di sini karena desil dibagi menjadi 10 ya. N min FK sebelum per frekuensi dari desilnya. Ya, berarti desil I-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai 9. Oke, ini desil. Dan persentil ya sama aja, berarti PI TB ditambah P. Berarti kalau persentil berarti dibagi 100, berarti I-nya per 100. N min FK sebelum per frekuensi dari PI-nya, tergantung persentilnya yang ditanya ya. Berarti I-nya mulai 1, 2, 3 sampai 99. Ini persentil. Bisa ya. Jadi yang hanya membedakan itu rumusnya sama saja. Yang membedakan di sini 1, 2, 3. Ini yang membedakannya ya. Nah, kita sekarang ke contoh soal. Kita isi keterangannya terlebih dahulu ya. TB tepi bawah. Kemudian P panjang kelas interval. Kemudian N banyaknya data. F frekuensi. FK frekuensi kumulatif. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya misalkan diketahui data seperti ini. Tentukanlah Q2, D4, P20. Berarti yang ditanya adalah kuartil kedua, desil keempat, dan persentil ke-20. Seperti biasa, berarti kita cari dulu adalah FK-nya. FK-nya ini untuk menentukan letak ya. Jadi di sini kita tuliskan FK-nya. Frekuensi kumulatif, berarti di sini adalah 3. 3 ditambahkan dengan 5 itu 8. Jadi di baris kedua ada 8 data ya kalau kalian urutkan.
Jadi di sini banyaknya 3, di sini 5, berarti ada 8. 8 ditambah 10 itu 18. 18 ditambah 10 itu 28. 28 ditambah 5 itu 33. 33 ditambah 7 40. Berarti totalnya N-nya juga sama 40. Ya. Berarti yang pertama kita cari adalah tentukan letaknya. Kita cari letaknya dulu. Letak, ya, letak ini yang pertama. Untuk letak Q2 berarti 2/4 dikali N. Ya, 2/4 dikali N-nya itu adalah 40. Ya, 80 dibagi 4 sama dengan 20. Kemudian D4. Ya, kita lihat D4-nya. Berarti 4 karena desil per 10 dikali N. 4/10 dikali N-nya itu adalah 40. Berarti 4 kali 40 160 dibagi 10. Coret-coret. Ini nilainya 16. Kemudian kita lihat letak P20. P20 berarti 20 kalau persentil per 100, ya. N kali N berarti 20/100 dikali dengan 40. 40 kali 20 berarti itu 800/100. Berarti sama dengan coret-coret 8. Inilah letaknya. Oke, kita lihat letaknya di mana. Q2. Q2 itu di 20. Kita lihat di FK-nya ya, perhatikan FK-nya. 20 berarti ada di sini. Ya, karena di sini datanya cuma sampai 18 saja kalau kalian urutkan. Berarti dari 19 sampai 28 ada di sini. Berarti disinilah letak dari Q2. Letak dari kuartil kedua. Kemudian D4-nya. D4-nya itu 16 ya. 16 berarti ada di sini ya. 16. Berarti di sini hanya 8 aja. Berarti data ke-9 sampai 18 ada di sini. Nah, 16 berarti letaknya di sini. Nah, disinilah letaknya. Desil ke-4. Kemudian yang terakhir adalah persentil ke-20. Persentilnya ada di 8. Nah, 8 berarti ada, pas sekali di sini ya. Disinilah letak dari P20. Oke ya, sudah ya. Setelah mengetahui letaknya, berarti kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Tinggal memasukkan rumusnya. Rumusnya apa tadi? Kalau Q2 berarti TB ditambah P, ya, 2/4 N min FK sebelum per frekuensi dari Q2. Ya, dijawab saja langsung. TB-nya, tepi bawahnya. Berarti tepi bawahnya itu adalah 16. Ingat tepi bawah tetap dikurangi 0,5. Berarti 16 dikurangi 0,5 berarti ya 15,5. Ditambah panjangnya dari 16 sampai 20. 16, 17, 18, 19, 20. Ya, 5. 2/4 N kalian sudah hitung. 20. Min FK sebelum. Yang dipakai adalah FK sebelumnya. Ini kan 28. Berarti FK sebelumnya adalah 18.
ya, per frekuensi dari mediannya. Frekuensi dari Q2. Ini ya, 10. Oke, berarti 15,5 ditambah 5, 2/10. Berarti hasilnya 15,5 ditambah 5 kali 2, 10/10. Ya, berarti 15,5 ditambah 10 bagi 10 itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 16,5. Udah bukan? Yang penting kalian tahu letaknya dulu. Kalau kalian sudah paham letaknya, tinggal dihitung saja. Oke, kita lanjut ke D4. Sama ya. Berarti TB ditambah P. Berarti di sini karena 4/10 M min FK sebelum per frekuensi dari D4. Oke, TB-nya berapa? TB-nya berarti kalian patokannya di D4. D4 di sini ya, tepi bawahnya 11. 11 dikurangi 0,5 berapa? Ya, 10,5. Ditambah sama ya, dari 11 sampai 15 itu 5. Ini kalian udah hitung tadi 16. FK sebelumnya ini 18, berarti FK sebelumnya itu adalah 8 per FD4. Frekuensinya adalah ya 10. 10,5 ditambah 5, 16 dikurangi 8 berapa? Ya, 8 per 10. Oke. Berarti 10,5 ditambah 5 kali 4, 5 kali 8, 40 per 10. Coret-coret. 10,5 ditambah 4. Ya. Jadi hasilnya adalah 14,5. Saya. Kemudian yang terakhir adalah P20. Oke, P20 sama ya. TB ditambah P berarti 20/100 N min FK sebelum per frekuensi dari P20-nya. Ya, TB-nya. TB-nya di sini P20-nya ingat selalu dikurangi 0,5 ya. Di sini min 0,5. Ini juga sama, min 0,5. Min 0,5. Ya, dikurangi berarti 5,5. Jaraknya 6 ke 10. 5. Ya, 20. Nih kalian sudah hitung kan? 8. FK sebelum ini kan 8. FK sebelumnya itu adalah 3. Per frekuensinya berapa? Dari P20 5. Oke, berarti 5,5 ditambah 5, 8 kurangi 3, 5/5. Berarti hasilnya adalah 5,5 ditambah 25 dibagi 5. Ya, berarti 5,5 ditambah 25 bagi 5, 5. Jadi hasilnya adalah 10,5. Ya, jadi hasilnya untuk persentilnya itu 10,5.
untuk desilnya 14,5 dan untuk kuartilnya itu di 16,5. Jadi intinya kalian harus menentukan letaknya terlebih dahulu. Kalau sudah menentukan letak, kalian akan mudah menentukan mana kuartilnya, desilnya, dan persentilnya karena menggunakan semua yang ada di data ini dari yang diketahui. Oke, demikian untuk penjelasan kuartil, desil, dan persentil ya. Jadi rumusnya sama saja, cuman yang membedakan di sini kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Jadi rumusnya cuma satu saja. Terima kasih.